Halo teman-teman pejuang P3K Bidan 2024, mari kita bahas tentang FR soal kebidanan 2024. Nah, berdasarkan FR itu ada soal tentang Z-score ya. Soal Z-score ini kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Kita baca dulu pertanyaannya. Seorang anak 2 tahun dilakukan pengukuran pertumbuhan di posyandu. Hasil pengukuran Z-score-nya itu min 3 SD sampai dengan kurang dari min 2 SD. Bagaimanakah status gizi anak tersebut? Nah, kira-kira status gizinya di mana nih? Nah, untuk tabel Z. Nah, jadi kata kuncinya ada di pengukuran Z-score-nya ya, teman-teman, yaitu min 3 SD sampai dengan kurang dari 2 SD. Nah, ini masuk kategori kurus ya, teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang A ya, seperti itu. Nah, ini berkaitan pada gizinya. Jadi untuk Z-score sendiri itu bisa lihat di buku Pink ya. Di buku Pink itu ada terkait pengukuran Z-score ya. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri ya. Nah, nomor 2 ini keluar lagi waktu FR ya, terkait premenopause, menopause, premenopause, senium. Nah, kira-kira apa perbedaannya ya? Seorang wanita usia 48 tahun datang ke pos pindu dengan keluhan haid yang tidak teratur sejak 6 bulan terakhir. Hasil anamnesa haid terakhir 2 bulan yang lalu, akseptor AKDR. Nah, IUD ya, sering susah tidur, banyak berkeringat di malam hari, serta ibu merasakan sangat khawatir. Hasil pemeriksaan tekanan darah 130/90, nadi 88 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, abdomen tidak teraba adanya massa, pleno tes negatif. Pendidikan kesehatan apakah yang paling tepat untuk kasus tersebut? Penkesnya apa nih teman-teman? Jadi ibunya itu masuk ke fase premenopause ya. Fase premenopause ini yaitu dimulai usia umur 40 tahun ya teman-teman. Nah, jadi terus ada perimenopause, kemudian ada lagi fase menopause ya. Nah, kemudian dari menopause fase postmenopause ya. Kemudian ada lagi masa senium. Nah, dari semua ini itu dikatakan dari mulai fase premenopause hingga fase postmenopause itu klimakterium ya. Di premenopause itu fase-fase sebelum terjadinya menopause ya. Kemudian ada fase premenopause, ini peralihan ya. Peralihan dari pre ke menopause ya. Kemudian setelah fase premenopause itu ada fase menopause. Nah, dari menopause itu apabila dalam 1 tahun berturut-turut tidak haid sama sekali ya. Kemudian setelah menopause itu postmenopause ya. Tidak lebih dari setahun tidak haid itu ke dalam fase postmenopause. Kemudian ada fase senium yaitu fase lansia ya. Jadi untuk soal nomor 2 ini jawabannya masuk ke fase usia 48 tahun nih datang ke pos pindu, haidnya tidak teratur ya. Kalau menopause itu biasanya 50 tahun ya. Jadi ini masuk ke fase premenopause ya. Jadi kalau premenopause itu peralihan dari pre ke menopause. Jadi untuk penkesnya itu adalah perubahan hormonal selama masa perimenopause. Jadi adanya gejala haid tidak teratur, terus keringat di malam hari, susah tidur, kemudian wajahnya terasa panas, itu akibat perubahan hormon ya. Dan perubahan hormon apa aja? Nah, itu keluar loh waktu ujian. Nah, kira-kira perubahan hormon apa aja nih yang memasuki di fase menopause ya? Itu ada ya soalnya. Salah satunya pengaruh dari penurunan estrogen ya, dan juga hormon-hormon lainnya. Jadi tidak hanya hormon estrogen aja ya, ada beberapa hormon yang meningkat, estrogennya menurun ya. Jadi jawabannya ini yang B ya, perubahan hormonal selama fase perimenopause. Oke, lanjut ke soal nomor 3 ya. Ini adalah tentang isu etik atau kode etik bidana. Ini bisa untuk FR yang keluar di D3 dan juga D4 S1 profesi ya.
Jadi, suatu daerah terdapat dua bidan yang masing-masing memiliki BPM. Seorang pasien yang akan melahirkan datang kepada bidan B yang lokasi tempat tinggalnya tidak jauh dari BPM bidan A. Setelah bidan B melakukan pemeriksaan, ternyata pembukaan belum lengkap dan kondisi janin letak sungsang. Namun, bidan B tetap menolong persalinan. Bidan A kemudian melaporkan bidan B yang dianggap melanggar wewenang. Nah, wewenang bidan ya, isu etik dalam kasus tersebut berkaitan dengan jadi untuk soal ini ada dua bidan ya, bidan A dan bidan B. Nah, bidan B-nya itu menolong persalinan sungsang yang mana ini kondisinya masih bisa dirujuk ya. Tapi bidan B tetap memilih untuk menolong persalinan tersebut di mana itu udah jelas banget melanggar kewenangan bidan ya. Di mana bidan itu tidak bisa melakukan tidak diberikan wewenang untuk menolong persalinan secara patologis kalau misalnya tidak urgent ya. Ini pasiennya kan masih bisa dirujuk tapi tetap ditolong ya sama bidan itu. Kemudian bidan A itu melaporkan nih kalau bidan B ini udah melanggar wewenang bidan. Kira-kira isu etiknya apa nih dalam kasus ini? Nah, kalau yang A isu etik antara bidan dan klien, keluarga dan masyarakat. Kalau B isu etik bidan dengan teman sejawat. Kalau C antara bidan dan tim kesehatan lainnya. Kemudian yang D isu etik dengan organisasi profesi. Kemudian yang E isu etik bidan dengan negara, nusa dan bangsa ya. Oke teman-teman, jadi untuk materi etika profesi ini dibaca-baca lagi ya materinya, jangan sampai nggak dibaca lagi ya. Untuk soal ini isu etik antara untuk ini isu etiknya adalah isu etik antara bidan dengan teman sejawat ya. Antara bidan A dan bidan B itu teman sejawat ya. Tapi di sini isu etik dalam kasus tersebut ini berkaitan dengan teman sejawat ya. Jadi untuk soal nomor ini jawabannya adalah B ya. Jadi untuk kode etik bidan atau etika profesi banyak banget ya etika profesi terkait terhadap pasien dan masyarakat atau keluarga, terhadap teman sejawat, terhadap organisasi profesi, kemudian terkait dengan tim kesehatan lainnya, nusa dan bangsa, serta pemerintah itu banyak banget ya. Oke, kita ke soal selanjutnya. Jadi ini adalah soal D4 atau S1 profesi ya. Ini banyak banget soal-soal terkait undang-undang di FR soal D4 atau profesi ya. Nah, pengaturan mengenai pelayanan kesehatan oleh bidan maupun pengakuan terhadap profesi dan praktek kebidanan sesuai dengan tugas dan wewenang sehingga mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum dirumuskan dalam apa? Jadi di sini bidan maupun pengaturan terhadap, nah kata kuncinya pengakuan terhadap profesi dan praktek kebidanan sesuai dengan wewenang dan mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum. Nah, perlindungan dan kepastian hukum terkait praktek kebidanan ini dan juga pengakuan profesi itu diatur di mana ya, teman-teman? Yaitu diatur pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 ini, Undang-Undang Nomor 4 2019 ini berkaitan dengan Undang-Undang Kebidanan ya. Jadi kita sebagai bidan-bidan, pemerintahan sudah mengeluarkan Undang-Undang Kebidanan yaitu yang nomor 4 tahun 2019 ya. Jadi kalau sudah ada undang-undang, kita sudah terlindungi dan diakui ya dalam praktek kebidanan ini. Jadi untuk nomor 4 ini jawabannya adalah A ya. Oke, ke next soal. Ini soal terakhir ya teman-teman. Jadi ada teman-teman yang dapat dari FR itu ada yang dapat soal tentang sejarah bidan ya. Nah, untuk materi sejarah bidan, tanggal-tanggalnya, lokasinya itu harus dibaca-baca lagi ya, teman-teman. Jadi, dalam sejarah dan perkembangan Organisasi Ikatan Bidan Indonesia atau IBI, pengukuhan hari jadi IBI diselenggarakan pada tanggal berapa nih? Nah, untuk tahunnya itu 1951 ya. Nah, untuk tanggal dan bulannya adalah 24 Juni 1951 yaitu adalah pengukuhan hari jadi IBI ya teman-teman. Jadi untuk soal nomor 5 jawabannya adalah yang A. Oke, segitu aja dari aku 5 soal ya teman-teman. Ini adalah FR dari teman-teman yang sudah ujian. Jadi kalian dibaca-baca lagi ya. Terima kasih sudah menyimak. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe.